Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Rinaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek saya, yaitu Project Based Internship Big Data Analytics, dengan judul yaitu Business Performance Analytics dari tahun 2020 sampai 2023 pada perusahaan kimia farma. Nah, di sini sedikit informasi tentang diri saya. Saya merupakan lulusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sumatera yang memiliki minat besar dalam bidang data analisis, di mana saya memiliki keterampilan dalam pengolahan dan visualisasi data menggunakan berbagai tools. Dan kemudian dengan pemahaman yang kuat dalam analisis data tersebut, saya terus berusaha mengembangkan kemampuan saya untuk mengolah informasi menjadi wawasan yang bernilai. Nah, saat ini saya sedang mengikuti program virtual internship di Rakamin X Kimia Farma, di mana saya berkontribusi dalam proyek Performance Analytics untuk bisnis kimia farma. Program ini bertujuan untuk menganalisis performa bisnis kimia farma dari tahun 2020 sampai 2023. Nah, berikut beberapa kursus dan sertifikasi yang sudah pernah saya dapatkan sebelumnya, diantaranya yaitu uh, sertifikasi dari Project Based Internship Program di Jobelio sebagai Reporting Engineer. Saya juga pernah mengikuti RevoU Mini Course dengan tema Intro to Data Analytics, dan saya juga pernah mengikuti kursus Microsoft Excel Intermediate di MySkill dan juga Social Media Marketing di MySkill. Selanjutnya sedikit tentang perusahaan kimia farma, di mana PT Kimia Farma adalah salah satu perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama awal NV Chemicalian Handel Renkam. Setelah kemerdekaan, perusahaan ini dinasionalisasi dan terus berkembang menjadi perusahaan farmasi yang terintegrasi, mulai dari produksi bahan baku, distribusi, hingga layanan kesehatan melalui apotek dan klinik. Nah, saat ini Kimia Farma merupakan bagian dari holding BUMN Farmasi bersama Bio Farma dan Indo Farma, serta berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya terkait proyek portofolio yang saya kerjakan di Rakamin Academy X Kimia Farma ini, yaitu di mana sebagai Big Data Analytics Intern, saya diminta menganalisis data dan mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan dari tahun 2020 hingga 2023. Proyek ini menuntut pemahaman mendalam terhadap data serta kemampuan analisis untuk menghasilkan insight yang relevan bagi pengambilan keputusan perusahaan. Di mana di sini terdapat 3 task yang dilakukan. Yang pertama yaitu importing dataset ke BigQuery, kemudian membuat tabel analisis, dan yang ketiga yaitu membuat dashboard performance analytics kimia farma bisnis tahun 2020 sampai 2023. Nah, kemudian di sini juga kita diberikan data mentah yaitu berupa file CSV, yaitu yang pertama itu file final transaction, inventory, kantor cabang, dan juga produk. Yang pertama itu importing dataset to BigQuery. Nah, di sini kita diminta untuk mengimport dataset ke BigQuery. Untuk langkahnya yang pertama yaitu saya membuat project baru di Google Cloud yang saya beri nama Rakamin Academy Data Science. Kemudian pada bagian create dataset kita akan membuat dataset dengan nama kimia_farma. Nah, pada step kedua, setelah berhasil membuat dataset kimia farma, selanjutnya kita membuat tabel yang dimana tabel ini nantinya akan digunakan untuk mengimport file CSV yang sudah disediakan sebelumnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita melakukan upload setiap masing-masing file CSV tadi ke dalam dataset kimia farma dengan memberikan nama setiap filenya. Kemudian di langkah yang keempat, di sini sudah terlihat bahwa dataset sudah berhasil kita import, dan keempat tabel ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat tabel analisis. Nah, selanjutnya di sini langkah-langkah untuk membuat tabel analisis atau tabel analisa, di mana tabel analisa ini dibuat dari hasil penggabungan keempat tabel yang sudah kita import sebelumnya dari file CSV. Nah, di sini diantaranya terdapat kolom pada tabel yang akan digunakan, yaitu transaction ID, date, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating cabang, dan seterusnya.
Nah, di sini pada saya ini dapat dilihat untuk query yang sudah berhasil saya buat, yang nantinya akan digunakan untuk membuat tabel analisa. Di mana untuk langkah yang pertama, di sini kita membuat kolom persentase gross laba dengan beberapa ketentuan yang menggunakan CTE. Kemudian selanjutnya dilakukan kalkulasi untuk membuat kolom baru, yaitu kolom net sales dan juga net profit. Nah, setelah tabel analisa yang berhasil dibuat itu menggunakan query dengan menggabungkan atau menggunakan query join, di mana join dilakukan dari keempat tabel yang sudah diimport sebelumnya, sehingga nantinya akan menghasilkan atau kita dapat memperoleh hasil berupa tabel baru, yaitu tabel analisa, yang dimana tabel analisa ini nantinya akan digunakan untuk membuat dashboard interaktif. Nah, pada slide ini dapat dilihat bahwa pada gambar yang di bawah sudah terdapat tabel baru, yaitu tabel analisa yang sudah dibuat dari keempat tabel sebelumnya. Nah, kemudian di sini dashboard performance analytics. Di sini ini merupakan dashboard interaktif yang sudah saya buat di Looker Studio, yang dimana dashboard ini berupa dashboard analisis kinerja bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 sampai 2023. Di sini terdapat informasi mengenai total pendapatan perusahaan, total profit, total transaksi. Kemudian di bawahnya juga terdapat drop down yang nantinya ini bisa kita gunakan untuk melihat total pendapatan, total profit, atau total transaksi dari perusahaan setiap tahunnya. Kemudian juga terdapat drop down provinsi untuk melihat total pendapatan, total profit, atau total transaksi berdasarkan provinsi, dan juga kita juga bisa melihat berdasarkan kota atau berdasarkan cabang. Kemudian di sini juga terdapat geomap yang menunjukkan total profit per provinsi di Indonesia. Dan juga terdapat perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun 2020 sampai 2023. Kemudian di sini di sebelah kanan juga terdapat top 10 total transaksi cabang provinsi dan juga top 10 net sales cabang provinsi. Kemudian juga terdapat top 5 cabang dengan rating tertinggi namun rating transaksi terendah. Nah, untuk dashboard analisis kinerja bisnis Kimia Farma ini juga dapat dilihat pada link yang sudah saya sediakan. Nah, berdasarkan dashboard interaktif yang sudah kita buat sebelumnya, terdapat beberapa informasi penting, yaitu yang pertama, total pendapatan mencapai 347 miliar dengan total profit 98,5 miliar. Yang kedua, jumlah transaksi selama periode mencapai 672,5 ribu. Yang ketiga, pendapatan menunjukkan tren stabil dan meningkat dari tahun ke tahun. Yang keempat, Jawa Barat mendominasi baik dalam jumlah transaksi maupun net sales. Dan yang kelima, terdapat 5 cabang dengan rating tinggi namun memiliki rating transaksi rendah yang menunjukkan potensi masalah dalam layanan. Nah, berdasarkan analisis ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnis perusahaan tersebut. Di antaranya yang pertama, mengoptimalkan kinerja cabang unggulan seperti Jawa Barat melalui program loyalitas dan juga ekspansi layanan. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi cabang dengan rating transaksi rendah. Meskipun rating cabang tinggi, bisa tetap dilakukan survei pelanggan dan juga mungkin pelatihan staff. Dan yang ketiga, fokus pemasaran dan distribusi di provinsi dengan performa menengah untuk mendorong pertumbuhan pasar baru. Yang keempat, meningkatkan layanan pelanggan dengan digitalisasi transaksi untuk mendukung peningkatan rating transaksi. Yang kelima, bisa menggunakan data geospasial atau peta profit provinsi untuk menyusun strategi ekspansi atau relokasi cabang. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil pengerjaan proyek Rakamen Akademi X Kimia Farma Big Data Analytics pada perusahaan Kimia Farma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.